Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar pengertian dari pecahan. Kemudian kita akan mempelajari operasi penjumlahan dan pengurangan pada pecahan. Materi ini disajikan oleh Rahmatullah SPD, anggota MGMP Matematika SMP MTS Kota Padang. Pembelajaran kali ini kita akan mengenal apa itu pecahan, kemudian bagaimana cara kita menjumlahkannya, kenapa penyebutnya harus disamakan, dan kenapa hanya pembilang yang kita jumlah sedangkan penyebutnya tidak. Silakan pelajari materi ini dengan seksama. Nanti di akhir pembelajaran akan diberikan kalian tugas. Silakan di resume. Apa itu pecahan? Bapak memiliki sebuah kue yang utuh. Kemudian Bapak juga memiliki selembar kain. Kemudian karena Bapak memiliki 4 orang anak, maka kue ini Bapak potong menjadi 4 bahagian yang sama besar. Potongan yang ini disebut dengan 1/4. 1 bahagian dari 4 bahagian kue yang sama besar. 1, 2, 3, 4. Diambil 1 bahagian, maka inilah yang disebut dengan 1/4. 1 dari 4 bahagian. Kemudian ini disebut dengan 1/3. 1 bahagian dari 3 bahagian kain yang sama besar. Sedangkan bagian yang ini disebut dengan 2/3. 2 bahagian dari 3 bahagian kain. 1, 2, 3. Ini adalah 2 bahagian. Selanjutnya, bagian yang ini disebut dengan berapa bahagian? Ya, betul. Ini adalah 3/4. 3 bahagian dari 4 bahagian yang sama besar. Sekarang, coba kalian terka, berapakah tinggi air ini? Kalau kita lihat pada skalanya, ini adalah 3 bahagian. Kemudian, tinggi gelas kita adalah 5 bahagian. Maka tinggi air disebut dengan 3/5. 3 dari 5. Selanjutnya, kita akan lebih jauh mengenal apa itu pecahan. Silakan disimak lebih seksama. Pengenalan pecahan. Bagian yang kuning disebut dengan 2/4 karena daerah luas yang kuning 2 bahagian dari 4 bahagian yang sama besar. Daerah yang biru disebut dengan 1/8 karena 1 bahagian dari 8 bahagian yang sama besar. Daerah yang hitam juga disebut 1/8 karena 1 bahagian dari 8 bahagian yang sama besar. Sekarang coba sebutkan bahagian daerah yang berwarna hijau. Ya, betul. 1/8. 1 bahagian dari 8 bahagian yang sama besar. Daerah yang kuning disebut dengan 2/8 karena luas daerah yang berwarna kuning
ada 2 bahagian dari 8 bahagian. Sekarang coba sebutkan bahagian daerah yang berwarna merah. Ya, betul, 3/8. 3 bahagian dari 8 bahagian yang sama besar. Untuk menguji pemahaman, coba sebutkan berapa bahagian gabungan daerah kuning dan hitam. Berapa bahagiankah yang berwarna merah? Jika kamu menjawab 1/4, maka jawaban kamu salah. Karena masing-masing daerah luasnya tidak sama besar. Maka jawabannya bukanlah 1/4. Jadi syarat pecahan, luas masing-masing daerah harus terbagi menjadi sama besar. Daerah yang berkedip-kedip disebut dengan setengah. Apakah luas kedua daerah sama? Apakah luas kedua daerah sama? Apakah luas kedua daerah sama? 1/2 Sama dengan 2/4 sama dengan 4/8 sama dengan 3/6. Inilah yang disebut dengan pecahan senilai. Pembilang dan penyebut sama-sama dikali 2. Penyebut dan pembilang sama-sama dikali 4. Penyebut dan pembilang sama-sama dikali 3. Pembilang dan penyebut sama-sama dikali 2. Penjumlahan pecahan. A. Jika penyebutnya sama. Sepertiga ditambah sepertiga Sama dengan 2/3 4/12 ditambah 7/12 sama dengan 11/12. Mari kita lanjutkan penjumlahan pecahan dengan penyebut berbeda. Sepertiga Ditambah 1/4. Ternyata luas juringnya tidak sama. Maka kita harus menyamakan luas juringnya. Coba pikirkan bagaimana cara menyamakan luas juringnya. Yaitu dengan memperpanjang. Apakah sudah sama? Bagaimana cara menyamakannya? Coba perhatikan daerah yang kuning, yaitu sepertiga, sekarang menjadi 4/12. Sedangkan daerah yaitu 1/4 menjadi atau senilai dengan
3/12. Sekarang berapa bagian yang telah diarsir? Mari kita lanjutkan dengan soal berikut. 1/3 ditambah 1/2. Apakah sudah sama? Bagaimana cara menyamakannya? Yaitu dengan memperpanjang garisnya. Jadi berapa hasilnya? Daerah yang berwarna kuning, yaitu 1/3, sekarang senilai dengan 2/6. Sedangkan daerah yang berwarna yaitu setengah, senilai dengan 3/6. Maka hasilnya adalah 5/6. Mari kita lanjutkan dengan soal berikut. 2/3 ditambah 1/6. Apakah sudah sama? Sekarang kita lihat daerah yang berwarna kuning, yaitu 2/3, senilai dengan 4/6. Sedangkan daerah yang berwarna 1/6 tetap menjadi 1/6. Sekarang, berapakah daerah yang diarsir dari seluruhnya? Ya, benar, 5/6. Mari kita lanjutkan dengan soal berikut. 2/3 ditambah 1/4. Coba pikirkan sendiri berapa hasilnya. Dari penjelasan tadi, dapat kita tarik kesimpulan sebagai berikut. 1/3 ditambah 1/4 sama dengan 4/12 ditambah 3/12 sama dengan 7/12. Untuk soal berikutnya, coba perhatikan sendiri. Coba perhatikan penyebut ketiga soal tadi. 3 dan 4 penyebutnya menjadi 12. 3 dan 2 penyebutnya menjadi 6. Dan 3 dan 6 penyebutnya menjadi 6. Apa kesamaan dari 3/4 menjadi 12, 3/2 menjadi 6, 3/6 menjadi 6? Jika kamu menjawab KPK, jawaban kamu tepat sekali. Untuk menguji pemahaman kamu tentang penjumlahan pecahan, coba selesaikan soal di bawah ini.
Bisakah kalian pahami? Kita ulang. Ini adalah 2/3. Ini adalah 2/4. Kita jumlahkan. Ternyata ada beberapa bagian yang saling berdempetan, yaitu pada bagian ini. Kemudian kalau kita lihat luas urinya tidak sama, maka kita samakan. Itu menyamakannya dengan menggunakan KPK seperti tadi. Setelah itu kita coba pisahkan yang bagian yang lempet ini ke tempat yang lain, ke lingkaran yang baru. Oke, kita angkat. Maka bahagian yang lingkaran kita yang besar ini sudah utuh, berarti ini adalah satu bahagian utuh. Sedang ini yang merupakan pecahan, berarti ini adalah 2/12. Maka jawabannya adalah 2/12. Kalau kita menjadikan pecahan campuran ini sebagai pecahan biasa, tentu ini menjadi ini 12, ini tambah 2, berarti ini adalah 14. 14/12. Atau boleh kita buat menjadi 2/12. Sekarang soalan berikut. Ini adalah 1/3 ditambah 1/3/4. Ternyata bagian yang bulat utuh ini bisa kita jumlahkan langsung. Ini menjadi 2. Kemudian kita tinggal menjumlahkan yang pecahannya. Jadi ini kita dempetkan. Maka di sini ada yang ganda, maka yang gandanya kita pisah. Maka jadinya ini menjadi 3 bagian lingkaran yang utuh ditambah dengan 1/12. Maka hasil dari 1/3 ditambah 1/3/4 adalah 3/1/12. Kalau kita jadikan ini ke dalam bentuk pecahan biasa, tentu ini menjadi 12 bagian, ini 12 bagian, ini 12 bagian. Maka totalnya adalah 36 bagian ditambah 1 berarti 37/12. Selanjutnya kita akan masuk materi pengurangan pecahan, yaitu pecahan dengan penyebut sama dan pecahan dengan penyebut berbeda. 2/3 dikurang 1/3. Yang dempet dihilangkan. Sama dengan 10/12 dikurang 3/12. Sekarang berapa hasilnya? Itu kalau kamu hitung, ini menjadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7/12. Kemudian kita lanjutkan dengan pecahan dengan penyebut berbeda. 1/3 dikurang 1/4. Oke, kita samakan penyebutnya. 4 dan 3 penyebutnya adalah 12. Maka tadi yang 1/4 ini sekarang menjadi 3/12, sedangkan daerah yang kuning ini yang 1/3 itu sekarang menjadi 4/12.
Kemudian yang berdempet ini kita buang sehingga dia menjadi 7/12 dikurang 1/4 sama dengan 1, 2, 3, 4, maka hasilnya adalah 4/12. 1/2 dikurang 1/3 sama dengan, Ayo, sama dengan berapa? Itu menjadi 1/6. 1 bagian dari 6 bagian yang sama besar. Sekarang ini dari 2/3 dikurang 1/3 hasilnya adalah 1/3. Artinya kita hanya mengurangkan pembilangan saja. 2 kurang 1 hasilnya adalah 1, sedangkan 3-nya tetap. Kemudian ini tadi adalah 10/12 dikurang dengan 3/12. 10 kurang 3 hasilnya 7, 12 kurang 12. Apakah ini kita kurangkan? Ternyata tidak, ini tetap. Maka jadinya 10 dikurang 3 hasilnya adalah 7. Kenapa 7? Ya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kemudian untuk pecahan dengan penyebut yang berbeda seperti ini, ternyata kan ini 1/2, ini adalah 1/3. Maka yang 1/2 ini sama dengan 3/6. Yang 1/3 yang bagian ini sama dengan 2/6. Maka 3 kurang 2, maka hasilnya adalah 1, 6-nya tetap, maka jadinya adalah 1/6. Jadi untuk penjumlahan dan pengurangan, maka kita sangat butuh sekali kepada KPK dalam penyelesaiannya. 1/2/3 dikurang 1/4. Ayo, gimana caranya? Ini 1, maka ini sebenarnya bisa kamu hilangkan saja langsung. Maka yang tinggal nantinya cuman 2/3 dikurang 1/4 sama dengan, oke. Jadi yang sama ini kita buang, ini habis. Di sini ini karena dia sama. Kemudian yang 2/3 ini dikurang dengan 1/4 ini, maka yang tinggal hanyalah 1, 2, 3, 4, 5. 1/2/3 Jadi dapat kita simpulkan 1/2/3 dikurang 1/4 sama dengan, ini menjadi 8/12. Kemudian yang 1/4 menjadi 3/12 sama dengan, ayo sama dengan berapa? 8 kurang 3 hasilnya adalah 5. 1 dikurang 1 habis, maka hasilnya adalah 5/12. 1, 2, 3, 4, 5. 1/2/3 dikurang 3/4 sama dengan, Ayo, kenapa ini Bapak bagi menjadi 12 bagian? Karena di sini adalah dibagi 3, ini dipotong 4. Jadi jadinya KPK-nya adalah 12, maka ini kita potong menjadi 12 yang sama besar. Ini bagi 12, ini dibagi 12. Kemudian nantinya ini akan kita kurangkan dengan yang ini. Perhatikan, ini kita kurangkan. Kemudian nanti yang dempet nanti kita buang. Oke. Nah, maka yang tinggal hanya yang ini.
maka hasilnya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Maka jawabannya nanti adalah menjadi 10/12. Oke. Semoga paham. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.